Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Linda Kiana dengan NIM 242020100118, kelas B2 FPL, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan otonomi daerah dengan otonomi desa. Meskipun terdengar mirip, keduanya memiliki perbedaan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan kita. Yuk simak penjelasannya. Pertama, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintahan daerah memiliki kebebasan untuk membuat kebijakan dan keputusan tanpa ada campur tangan langsung dari pemerintah pusat, seperti halnya pendidikan, kesehatan, perizinan lokal, dan infrastruktur lokal. Jadi mereka nggak perlu menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Tujuannya supaya keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah itu sendiri. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kita simak selanjutnya tentang otonomi desa. Otonomi desa adalah hak, wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, seperti peraturan desa, musyawarah desa, keuangan, dan anggaran desa. Tujuan dari otonomi desa agar daerah bisa mandiri, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung. Otonomi desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lalu, apakah masih relevan bentuk pemerintahan desa bagi setting masyarakat Sidoarjo dengan karakter perkotaan? Tentunya, bentuk pemerintahan desa masih relevan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Namun, adaptasi sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan masyarakat yang semakin modern dengan perkembangan zaman. Secara geografis, Kabupaten Sidoarjo berdekatan dengan kota Surabaya, dan banyak wilayahnya telah mengalami perubahan dari desa ke kota. Banyak desa di Kabupaten Sidoarjo telah berubah fungsi menjadi kawasan industri, pemukiman padat, dan pusat perdagangan. Namun secara administratif, banyak dari wilayah ini masih berstatus desa. Bagaimana dengan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan? Apakah relevan bagi Sidoarjo? Iya, perubahan status dari desa menjadi kelurahan relevan untuk sebagian wilayah di Sidoarjo, namun tidak untuk seluruhnya. Sidoarjo merupakan wilayah penyangga kota Surabaya yang mengalami pertumbuhan urbanisasi yang sangat pesat. Banyak wilayah di Sidoarjo secara fisik, sosial, dan ekonomi telah menyerupai kawasan perkotaan, padat penduduk, pusat industri, dan memiliki aktivitas yang sangat pesat. Banyak desa di Sidoarjo tidak lagi memiliki karakteristik perdesaan. Lahan pertanian menyusut, kegiatan pertanian menurun, dan masyarakatnya cenderung bekerja di sektor industri dan jasa. Contoh, desa di Bluru Kidul. Di desa tersebut terdapat kawasan industri yang bernama Siri. Banyak masyarakat yang bekerja di kawasan tersebut dan lebih memilih bekerja di bidang industri daripada pertanian. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara karakter wilayah dan bentuk pemerintahannya, sehingga kelurahan bisa menjadi pemerintahan yang lebih tepat. Demikian penjelasan saya mengenai perbedaan otonomi daerah dengan otonomi desa, serta kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan yang masih relevan bagi Sidoarjo. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih.